Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ari Melestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai penerbitan SPP IRT melalui OSS RBA terintegrasi sppirt.pom.go.id. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP IRT, yang ketiga perizinan SPP IRT pada OSS RBA, yang keempat yaitu kesimpulan. Baik Bapak Ibu semua, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi perizinan dalam sektor obat dan makanan ini merupakan peraturan Badan dari Pengawas Obat dan Makanan nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Jadi kelompok PBUMKU-nya ada 4 ya, standar dan persyaratan subsektor obat, standar dan persyaratan subsektor obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika. Selanjutnya standar dan persyaratan pangan olahan, dan standar dan persyaratan ekspor dan impor sektor obat dan makanan. Jadi salah satu perizinan yang sudah terintegrasi dengan OSS adalah Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga atau disingkat dengan SPP IRT. Ini pendaftaran untuk pangan ya, untuk pangan olahan terkemas itu biasanya BPOM, MD atau ML itu didaftarkan di Pemda, Bupati atau Wali Kota atau Wali Kota PIRT ya. Selanjutnya pangan segar itu biasanya di Kementerian Pertanian, dan pangan siap saji itu di Dinas Kesehatan nanti akan mendapatkan sertifikat layak higienis. Selanjutnya pangan mengandung herbal itu biasanya di Badan POM, yaitu menjadi obat tradisional. Ini nomenklatur perizinan ya, penyesuaian terbitnya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi sebelumnya SPP IRT itu disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ya, dan diperbarui menjadi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Ini undang-undang yang mengatur ya, udah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu tentang pangan. Selanjutnya PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Per BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ada juga ini Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Dan yang terakhir yaitu Per BPOM nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan. Ini ketentuan ya terkait industri dan produk IRT, jadi industri rumah tangga pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Ini gambar sarana yang tidak termasuk IRTP ya, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, beroperasi bukan di rumah tinggal. Ini seperti ini. Selanjutnya ini sarana yang tidak termasuk IRTP ya. Selanjutnya beroperasi di mall, itu kawasan industri dan sejenisnya. Selanjutnya menggunakan peralatan otomatis. Ini yang sarana yang tidak termasuk IRTP. Selanjutnya pangan yang dapat didaftarkan mendapatkan SPP IRT. Ketentuannya apa saja? Yaitu sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Selanjutnya produk pangan olahan kering dan masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi kalau masa simpannya kurang dari 7 hari itu tidak wajib untuk menggunakan SPP IRT. Selanjutnya pangan terkemas dan berlabel.
Selanjutnya merupakan pangan produksi dalam negeri, bukan pangan impor. Jadi kalau pangan impor itu tidak menggunakan PIRT juga. Selanjutnya tidak boleh mencantumkan klaim. Ini kode jenis pangan dan contoh produk PIRT. Ya, contohnya kode jenis pangannya hasil olahan daging kering misalnya ya. Contoh jenis pangannya abon sapi rendang. Atau yang kedua, kode jenis pangannya hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinoderma. Itu contoh jenis pangannya. Keripik ikan, abon ikan. Jadi kita harus tahu kode jenisnya ya. Selanjutnya, pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPPIRT. Nah, ini perlu diingat ya Bapak Ibu, yaitu pangan olahan tertentu. Jadi diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPPIRT yaitu pangan steril komersial ya, produk asal hewan yang dikalengkan, misalnya jamur, kikil, dan lain-lain ya. Pangan yang diproses dengan pasteurisasi, jadi penyimpanan yang memerlukan lemari pendingin, itu tidak diizinkan memperoleh SPPIRT. Selanjutnya, pangan yang diproses dengan pembekuan, jadi penyimpanan yang memerlukan lemari pembeku, itu tidak diizinkan memperoleh SPPIRT. Ini juga pangan yang berisiko tinggi seperti nugget, bakso, sosis, minuman cair. Jadi tidak diizinkan juga untuk diproduksi di RTP kecuali dalam bentuk siap saji atau segera dikonsumsi atau tidak disimpan dalam lemari pembeku atau pendingin. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan saja ya Bapak Ibu. Kemasan pangan IRTP ini untuk kertas, tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial. Plastik juga, karton, kaleng, aluminium foil, selanjutnya daun ya, seperti daun, komposit, ganda, itu tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial. Selanjutnya, standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPPIRT. Jadi ada perizinan SPPIRT ya, ada tingkat risiko perizinan menengah rendah ya, ada juga ruang lingkupnya, non KBLI, ada standar-standar lainnya. Nah, ini standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga, ada persyaratannya ya, ada persyaratan di persyaratan umum, ada juga persyaratan khususnya. Selanjutnya, simulasi alur penerbitan SPPIRT. Jadi ada peraturannya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini jadi ada alurnya ya. Jadi permohonan SPPIRT nanti login ke website OSS atau datang ke kalau secara online, secara mandiri bisa langsung ke website OSS. Atau kalau mau datang langsung secara offline itu datang ke DPMP TSP ya masing-masing. Selanjutnya penerimaan permohonan SPPIRT, nanti dievaluasi permohonannya, nanti DPM PTSP menerbitkan SPPIRT kepada permohon SPPIRT. Ini untuk DPM PTSP. Ini kalau yang untuk dinas ya, dinas kabupaten kota itu mengevaluasi formulirnya, penyuluhan ya, pemeriksaan, penerbitan, penyampaian rekomendasi. Selanjutnya akan pembinaan kepada pemohon SPPIRT apabila belum memenuhi syarat. Ini dinas kabupaten atau kota. Paling lama ini 3 bulan. Ini juga ya alurnya. Nah, komitmen IRTP dalam memperoleh SPPIRT itu mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP ya, dengan nilai post-test minimal 60. Ini materinya, materi pendukungnya. Jadi pemeriksaan sarana IRTP hasilnya level 1 dan 2. Ada persyaratannya ya, persyaratan sarana IRTP ya, sesuai peraturan Kepala Badan POM nomor HK 03.123 bla 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 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Ini mulai pemeriksaannya seperti ini.
ketentuan umum label ya. Ketentuan labelnya tidak mudah lepas, luntur, rusak ya. Terletak pada bagian pangan yang mudah dilihat ya labelnya. Jangan yang tersembunyi, yang susah untuk dilihat ya. Selanjutnya, desain sesuai dengan disetujui pada saat pendaftaran. Ini kalau kita mau mendaftarkan label. Selanjutnya, ini ketentuan umum produk minimal. Ada apa saja keterangannya? Ada nama produk ya, daftar bahaya, berat bersih, nama, alamat pihak yang memproduksi ya, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, asal usul bahan tertentu. Jadi harus ada, minimal harus ada itu. Ini peraturan BPOM nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label. Ini contoh label pangan olahan ya, ini ada keterangannya, sudah ada nama produknya ya, nama dagangnya sudah ada, berat bersih, logo halal dan lain-lain. Ini udah lengkap ya, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat. Selanjutnya pencantuman informasi nilai gizi ya. Nah, ini informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Jadi ini informasi yang wajib ya. Ada takaran saji ya, jumlah saji, energi total, lemak total, gula, garam, seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini yang lengkap. Takaran sajinya udah ada. Ini persyaratan khususnya mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan mutu, manfaat dan gizi pangan olahan IRT. Ini ya, persyaratan khususnya jika dalam pengawasan diketahui menggunakan bahan berbahaya pada produk pangan, maka SPP IRT dicabut sesuai dengan peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 pasal 5. Jadi kalau ada yang berbahaya seperti ini contohnya ya, pangan olahan mengandung bahan berbahaya, ini akan dicabut SPP IRT-nya. Selanjutnya perizinan SPP IRT pada OSS RBA. Jadi ini perizinan melalui OSS diatur oleh PP nomor 5 tahun 2021 ya. Ini ada aplikasi SPP IRT, nanti pendaftaran SPP IRT atau konsultasi dulu melalui online atau live chat. Ya, boleh konsultasi dulu, menanya pertanyaan boleh, menanya apa aja. Nanti pendaftaran produk pangan harus melalui OSS ya, di https oss.go.id, jangan sampai yang lain karena yang ini yang resmi. Jadi dibuka nanti sppirt.pom.go.id, lanjut ke klik daftarkan produk pangan ya, maka akan langsung terhubung dengan OSS. Jadi terus selanjutnya dibangun untuk OSS ini dibangun untuk memfasilitasi konsultasi penerbitan SPP IRT yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dan masyarakat untuk bertanya mengenai pengajuan SPP IRT. Ini klik untuk chat, bisa juga untuk nanya. Jadi sudah lengkap semua ya Bapak Ibu. Ini alur penerbitan penerbitan SPP IRT pada OSS RBA. Ini alurnya. Jadi pemohon SPP IRT login dulu ke sistem OSS atau datang ke DPMP-TSP ya. Input kelengkapannya ya. Ikuti alurnya ya, ikuti semuanya ya. Apa saja yang perlu kita siapkan? Data produk ya, foto surat, pernyataan yang sudah ditandatangani, foto rancangan label ya. Itu sudah harus kita siapkan. Ini alur penerbitan pada aplikasi SPP IRT ya. Jadi NIB terbit. Jadi harusnya kita menggunakan NIB menerbitkan dulu NIB ya. Bagi yang belum ada NIB harus bikin dulu NIB-nya. Selanjutnya setelah ada NIB terbit baru pengajuan SPP IRT.
Nah, pengisian data pelaku usaha ya, nama pelaku usaha, nama usaha, provinsi, dan lain-lain. Selanjutnya input data produk. Jadi pilih jenis produk pangan, pilih nama produk pangan ya, pilih jenis kemasan. Input label produk. Nah, seperti ini tadi ya. Apakah label Anda telah mencantumkan informasi berikut berupa nama produk ya, komposisi, ini harus lengkap. Jadi kita harus menyiapkan label produknya. Selanjutnya sistem akan menganalisis apakah SPP IRT bisa diterbitkan. Jadi diverifikasi dulu ya. Tidak dengan rekomendasi mengurus izin edar ke Badan POM. Nah, ya. Jadi harus melalui sistem ya akan menganalisis apakah SPP IRT bisa diterbitkan. Selanjutnya SPP IRT akan terbit. Selanjutnya update komponen untuk penomoran PIRT. Ini jenis komponen, jenis pangan. Itu adalah kode kabupaten dan provinsi. Jadi sebelumnya ada 15 kategori jenis pangan ya. Mengikuti kode yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi sesudahnya ini ada 11 kategori jenis pangan. Ya, ini update ya. Selalu ada perubahan, selalu ada informasi-informasi terbaru. Nah, keterangannya berubah karena menyesuaikan dengan ketentuan pendaftaran pangan segar ya, penggolongan kategori pangan, pengembangan aplikasi dan integrasi dengan OSS. Ini SPP IRT hasil perizinan melalui OSS, ini contohnya ya. Seperti ini. SPP IRT-nya. Ini lampirannya, jadi ini SPP IRT-nya, ini nomornya ya. Nomor PB UMKU, ini nomornya. Ini bagaimana sih aliran file SPP IRT dari OSS? Jadi setiap SPP IRT yang diterbitkan di OSS akan dikirim kembali ke aplikasi SPP IRT. Di aplikasi SPP IRT, file ini akan menjadi database untuk keperluan pengawasan, baik pengawasan dalam rangka perizinan atau pengawasan post market. Selanjutnya, Dinas Kesehatan dan DPM PTSP Kabupaten Kota akan diberikan akun untuk dapat mengakses SPP IRT yang terbit di wilayahnya. Selanjutnya ini pengawasan dalam perizinan SPP IRT ya. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dilakukan 3 bulan sejak SPP IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi, maka diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari Pemda Kabupaten atau Kota. CQ-nya Dinas Kesehatan setempat ya. Selanjutnya kesimpulannya yang pertama yaitu sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP IRT merupakan nama baru untuk perizinan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP IRT yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, sudah lama ya. Selanjutnya objek perizinan adalah produk pangan olahan IRT. Yang ketiga persyaratan SPP IRT dengan perizinan yang lama kecuali alur dan waktu perizinan saja menjadi lebih singkat, yaitu pelaku usaha memberikan persyaratan komitmen untuk mengakomodir kemudahan perizinan. Pemenuhan komitmen akan diawasi dalam jangka waktu 3-6 bulan oleh petugas pengawas. Nah, jadi tetap diawasi ya. Pengajuan SPP IRT harus melalui OSS. Jadi Bapak Ibu harus pengajuannya harus melalui website OSS ya. Jadi konsumen cerdas dengan cek klik ya. Klik itu apa? K kemasan dalam kondisi baik. L label, baca semua informasi pada label produk. I adalah izin edar ya, periksa izin edar produk dapat menggunakan aplikasi cek BPOM. K kadaluarsa, jadi pastikan tidak melebihi masa kadaluarsa.
Ini ada konsultasi pelayanan publik ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa berkonsultasi baik email, website ya, maupun telepon langsung atau bisa live chat juga ya. Jadi udah lengkap bagi Bapak Ibu yang belum paham atau mau terhubung langsung dengan petugas, persilakan. Ini layanan pengaduan juga, menolak gratifikasi. Selanjutnya layanan pengaduan udah lengkap ya, SMS mulai dari telepon ya, atau mau kita email bisa. Baik, demikian materi saya hari ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.